Selamat datang di video pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, di dalam video pembelajaran ini nanti kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini diharapkan dapat 1. Membaca dongeng dengan tanda baca, lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, dapat menuliskan isi dongeng dengan bantuan diagram isi cerita menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Yang ketiga, dapat menuliskan perilaku tokoh dalam dongeng yang sesuai dan tidak sesuai dengan pengamalan sila kedua. Selamat belajar anak-anak. Ayo, dengarkan dongeng ini. Sekarang kita akan mempelajari diagram isi cerita. Diagram isi cerita terdiri dari 5 bagian. Yang paling tengah adalah judul dongeng. Kemudian, yang atas adalah tokoh di dalam dongeng, kemudian yang di sebelah kirimu adalah sifat tokoh, lalu yang di bawah adalah peristiwa yang terjadi di dalam dongeng tersebut, kemudian yang sebelah kanan pesan dongengnya apa. Nah, untuk perbagian ini bisa diubah-ubah posisinya, tetapi judul dongeng tetap di bagian tengah ya. Setelah kita mendengarkan dongeng tentang Caca yang rendah hati, kita akan menjabarkan isi ceritanya di dalam diagram isi cerita. Nah, ternyata inilah hasil isi cerita dari dongeng tersebut. Kalian bisa membacanya dengan cermat ya. Sekarang Miss Valerie berikan satu contoh menuliskan isi cerita berdasarkan dongeng yang telah didengar tadi tentang Caca yang rendah hati, tetapi menulis isi ceritanya berdasarkan dengan diagram isi cerita yang telah kita buat ya. Isi cerita dongeng Caca yang rendah hati. Caca dan Petra mengikuti perlombaan. Ternyata Petra si sombong mengejek Caca karena Petra pasti menang dalam lomba adu cepat. Temannya Beo mendukung Petra dan mengejek Caca, tetapi si kumbang yang bijaksana tetap memberi semangat Caca dan meminta Caca untuk berhati-hati. Di tengah perlombaan, ternyata Petra terlalu cepat terbang sehingga menabrak pohon anggur, tetapi Caca menolongnya meskipun Caca sudah diejek. Pesan dari cerita ini adalah kita tidak boleh sombong. Jadi, isi cerita dari sebuah dongeng itu disajikan secara ringkas, jelas, dan padat berdasarkan apa yang telah diisi pada diagram isi cerita. Mudah kan? Selanjutnya kita akan mempelajari keberagaman sifat tokoh. Nah, tokoh-tokoh di dalam dongeng atau cerita yang telah kita dengar tadi itu sangat banyak ya. Nah, tetapi tokoh-tokoh utamanya ada 4, yaitu burung beo, Petra, Caca, dan kumbang. Nah, sifat dari burung beo itu ternyata angkuh atau sombong, sama seperti Petra si burung pipit. Sedangkan Caca si capung sifatnya rendah hati dan suka menolong.
Kumbang sifatnya bijaksana. Nah, anak-anak, kalian melihat kan bahwa antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain sifatnya berbeda-beda. Lalu, sikap kita menyikapi perbedaan tersebut bagaimana? Nah, intinya kita harus saling menghargai ya. Menghargai ini sesuai dengan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, meskipun kita memiliki teman yang kurang baik, teman yang baik, kita tetap menganggapnya sebagai teman. Begitu ya. Nah, sifat yang sesuai dengan pengamalan sila kedua dari Pancasila adalah sifat yang dimiliki oleh Caca dan Kumbang. Sedangkan sifat atau sikap yang tidak sesuai dengan pengamalan sila kedua dimiliki oleh burung beo dan Petra. Ya, di samping bunyi sila kedua itu ada gambar atau lambang dari sila kedua, yaitu rantai emas. Kalau kamu memperhatikan dengan seksama, ada rantai yang bentuknya lingkaran, ada yang persegi, tetapi semuanya diikat dalam satu ikatan. Artinya adalah meskipun kita berbeda-beda, kita tetap menghargai perbedaan tersebut karena kita adalah warga negara Indonesia. Begitu ya. Baik, pembelajaran pada kesempatan kali ini sudah selesai dan selamat mengerjakan latihan soal ya, agar kamu semakin pandai. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.